Tadi disampaikan bahwa Pak Naban menemukan parfum dan lipstick. Bukan menemukan. Ya, Kalau parfum itu tidak ada yang ditemukan. Kita bikin suatu formula yang disukai orang, misalnya Egner, Versace, seperti. Tapi bukan mau ngasih sama kalian. Tadi saya mau kasih ke Tuan Syekh yang ini. Kalau yang ini kemarin kan bisa tunjukkan harganya sama kamu kan? Ah, itu belinya itu. Makanya, tapi jangan kau rekam ya. Aku ngeliat ada orang kaya di Jakarta naik pakai Ferrari, entah apalah itu mobilnya. Mahalnya bukan main, ajubillah. Sepatunya pun serem. Tapi itu kan harganya 8 miliar setahun. Sedangkan parfum yang kupakai kadang kalah, ya kan? Nggak setahun habis. Harganya itu dia, kadang-kala bingung aku. Padahal aku bilang kaya, duitku juga nggak ada. Hah? Apa yang mau kalian tanya lagi? Jadi harga parfum yang ini saya nggak tahu Tuan saya suka apa enggak. Jadi harganya sekitar segini. Kalau mau baca. 1,3 juta dolar per botol. Jadi kalau 1,3 juta dolar, berapa sekarang 1 dolar Mang Bro? 18,5 miliar. Ini nih, bukan saya gitu. Gak usah, ambil aja, baca sumuk. Tapi sumuk yang asli ya. Jadi kalau sumuk yang asli ini, saya usulkan ke Pak Panji, nanti cari waktu ya, saya datang nggak apa-apa deh. Ini bahan bakunya gaharu, cendana, baru nilam itu kasturi, pokoknya yang mahal. Jadi kalau gaharu itu sekitar 750 juta per kilo, bisa kita tanam di sini. Nah, baru mawar sekitar 550 juta per kilo, yang mahal-mahal. Memang orang Arab ini kaya-kaya, kita nggak cocok makanya. Nah, itu yang saya maksud tadi. Dan bukan cuma itu, saya pernah cari-cari parfum yang dipakai oleh si Ratu Elizabeth sama Lady Di, itu Hermes Fabre, saya buat sendiri. Jadi parfum saya buat sendiri, baju pun merek saya sendiri kan, sendal pun merek saya sendiri, buatan saya sendiri semua. Kenapa? Karena saya sudah bosan melihat buatan luar negeri. Misalnya saya bikin sepatu, saya beli kulit dari Benny Carlo Spanyol, nanti saya buat di Indonesia, saya foto, saya tiru, tukang nyontek saya. Nyontek itu bagus, jadi saya buat di Indonesia. Misalnya ada orang pakai Hermes kan miliaran, padahal kalau kita beli bahannya dari katakanlah Benny Carlo, kita lihat di Milan, kita foto gitu, kita buat di Indonesia. Tapi bukan Hermes aku bikin, ada baju saya ya bermerek juga, jadi itu, jadi bahannya sama, cuma merek enggak sama, itu aja. Jadi itu yang saya maksud. Kenapa kemarin saya bilang Panji Gumilar itu ada empatinya dengan saya, ada frekuensinya sama dengan saya. Dia cinta Indonesia, saya juga cinta Indonesia. Seperti saya bilang sama kamu kemarin, dakwah itu bukan mesti seperti kamu kalau di masjid, bapak ini kalau di gereja, bukan itu. Kamu bikin ini dijual oleh orang Zaitun, itu kan sudah dakwah, betul nggak?
kita belajar misalnya, ada tadi yang bertanya, apa aja yang hasil penemuan Bapak? Salah satu menemukan dompet yang hilang. Kenapa? Saya dari tahun 86 sampai sekarang meneliti, sampai krem saya pun buatan saya sendiri. Penghitam rambut, penumbuh rambut buatan saya sendiri. Baju merek juga saya sendiri. Sepatu sendiri, ikat pinggang sendiri, semua logo EE. Nah, ini yang saya inginkan. Baju itu bagian sesuatu yang begituan. Jadi semua. Jadi seperti yang aku bilang dulu di HKBP, sending sama Gudung. Jadi datang itu dari Sipiro, dari mana, nanya ke gereja. Berapa harga cabai, berapa harga gas, berapa harga kol, datang ke gereja. Yang saya inginkan kalau Pak Panji setuju, kalau misalnya dari Papua orang bagaimana mengolah emas dengan biotek, jangan dengan yang sekarang, datang kemari. Gimana ngolah nikel, datang kemari. Gimana memodifikasi mobil, kita bisa kok. Kita buat mobil dengan ini bisa. Nah, datang kemari. Berapa 1.500 hektar. Kenapa nggak kita bikin? Pabriknya kita bikin di sini. Ini sebuah dunia. Untuk merancang teknologinya, bolehlah saya ikut. Kalau kalian mau, tapi kalau kalian nggak mau, syukur. Kenapa? Nggak tambah bebanku. Jadi yang dimaksud abang tadi mau membuatkan Al Zaitun sebagai pusat sains itu seperti apa gambaran? Kita bikin laboratorium di sini atau sekolahnya, jangan seperti sekolah bikin fakultas hukum. Kalau mau belajar hukum sama orang Batak, mau belajar manajemen sama orang Padang. Tapi kalau mau belajar teknik misalnya, gimana buat ini, gimana buat ini, aku bilang sama kalian ya, tidak ada orang pintar, tidak ada orang bodoh. Salah satu kau. Jadi kalau kau malas, nasi itu pun mau taruh ke mulut nggak bisa. Tapi kalau kau rajin, nasinya entah di mana pun, kau datang ngambilnya ya kan. Kau masak, kau ini itu. Jadi kuncinya tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin. Yang nggak ada itu nggak mensyukuri. Saya kasih contoh. Di Bekasi itu ada namanya Babelan. Dia menanam yang namanya kangkung. Dia jual ke pasar baru, dia jual ke tukang dorong-dorong, dia jual ke mall, dia jual entah kemana lagi. Tapi tetap kangkung. Datang istri saya beli, dimasak. Tapi kadang-kala kangkung ini ditanam dimasak di Grand Hyatt, dimasak di restoran Padang, tetap kangkung. Harganya gimana? Berbeda kan? Berbeda. Betul nggak? Betul. Tapi tetap kangkung kan? Pertanyaan saya, kenapa kau nggak mensyukuri? Sama-sama makan kangkung kok kita? Kenapa kau nggak mensyukuri? Jadi kalau sama-sama makan kangkung ya dia kangkung. Cuma kau makan kangkung di Grand Hyatt, ini di restoran Padang. Tapi tetap si Aep yang tanam dari Bantar Gebang. Yang lain contoh-contoh. Jadi kita itu harus mensyukuri. Hati dan pikiran yang tenang itu adalah pengobatan yang paling baik. Jadi, bahasa Batak. Kesimpulannya Al Zaitun harus punya produk tersendiri. Bukan produk. Dia harus. Kemarin aku senang melihatnya. Dia bikin aqua. Itu kan salah satu contoh. Dulu tahun 90 udah lupa saya. Saya konsultan aqua yang di Citerep, konsultannya si Lois D, anaknya si Tirto. Jadi saya pikir ini udah bagus, sangat bagus menurut saya. Cuma ya saya nggak tahu dari bahannya dari mana. Jadi harus bukan satu produk. Dia harus di samping dia menghasilkan produk, dia harus bisa jadi tempat orang bertanya gitu. Seperti yang saya bilang Godong kan?
Hah? Pusat penelitian. Ya, jadi setiap negara, tadi banyak orang bilang pendidikannya harus bagus. Betul. Tapi pendidikan tanpa research kosong. Kamu hanya pakai teori menurut Van van den Heaven dari Belanda begini begitu. Menurut dia, menurut kau? Yang penting kan menurut kau. Banyak. Itu harus jadi pusat riset ya, Pak? Bukan pusat riset, ada risetnya. Ada riset. Nah, tapi risetnya ini begini. Saya cerita mengenai riset ya. Ini susahnya terlalu banyak yang saya tahu. Jadi walaupun aku bodoh banyak yang aku tahu. Jadi riset ini kalau di perguruan tinggi itu namanya fundamental research. Tapi banyak dosen-dosen masih fundamental research dia sudah bikin paten. Nah, ini salahnya. Masuk ke tahap kedua, applied research. Bisa nggak diaplikasikan risetnya ini? Masuk ke tahap 3, itu namanya benchmarking research. Masuk ke tahap 4, commercial research. Jadi kalau saya sebenarnya semua saya lakukan. Kenapa? Data di Indonesia nggak bisa dipercaya. Mohon maaf sama teman-teman dosen. Hasil penelitianmu kan kau suruh mahasiswa. Datanya itu nggak apa itu. Nah, saya dari nol. Ini sekarang saya bentuk, saya bikin laboratorium research di tempat saya. Kebetulan anak saya 2 doktor, tambah saya 1, jadi 3. Nanti saya ada lagi ponakan, dokter juga. Jadi mungkin kita ada 5-6 orang nanti dokter semua. Jadi 1 laboratorium. Tapi ada laboratorium mekanik, ada listrik, ada bio. Kebetulan saya sangat menguasai bio sama chemical. Itu. Jadi itu yang saya bilang tadi, si Al Zaitun itu saya kira bisa. Tadi saya berpikir ibarat lidi kalau satu nyapu nggak bisa kan, harus dikumpul banyak baru bisa nyapu kan. Tapi harus ada pengikatnya. Itulah Pak Panji. Pengikatnya itulah Pak Panji. Kita ini lidi-lidinya. Ngerti maksud saya kan? Supaya kita kuat. Apa Panji bilang ini harus merangkul berbagai tenaga ahli atau disiplin ilmu lah, nggak usah cerita tenaga ahli lah kayak besar kali. Orang Indonesia suka kali besar-besarkan. Lihat cicak bilang kadal. Contoh, dia menemukan, saya udah menemukan bagaimana cara bikin teh manis 1 gelas. Kalau 1 drum, kalau 1 ton per jam, kan banyak masuk disiplin ilmu di sana. Ini taunya bikin segelas aja dipatenkan. Begini Bang, beda di luar negeri, beda di Indonesia. Biasanya kalau di Indonesia itu berbuat sesuatu, berkreativitas itu harus ada undang-undangnya dulu, ada payung hukumnya dulu. Beda dengan di luar negeri. Bagaimana itu Pak? Setahu saya itu. Karena kau taumu salah. Terus aku meneliti ya ada undang-undangnya gitu. Aku bikin rambutku supaya tumbuh bagus, ada undang-undangnya. Ada yang ditangkap gara-gara dia konak di TikTok. Itu yang dia tidak ada izin. Itu yang goblok. Jadi sebenarnya harus seperti itu. Bukan ular kita tiru, bijaknya itu loh. Ular itu bijak, makanya bisa nipu si Hawa. Ini yang kita pelajari. Jadi kalau dia kan pamer mau jualan, ngapain? Seperti tadi hanya bisa bikin teh manis 1 gelas, udah ceritanya lihat cicak, bilang kadal, itu orang Indonesia. Jadi dalam penelitian juga, kan tadi udah kasih saya jenjangnya. Fundamental research, applied research, benchmarking research, commercial research. Banyak penelitian-penelitian tidak bisa dikomersilkan. Penelitiannya bagus. Contoh, manjat pinang. Nggak laku di Olimpiade. Orang Indonesia jago manjat pinang kan? Tapi di Olimpiade laku nggak? Apalagi orang kampung kami. Jago-jago gigit cabai. Nggak laku. Jadi kita cari satu yang laku. Contoh,
saya kemarin saya itu karena umur saya udah tua, saya melihat seperti Anda bilang tadi, kayaknya di negara ini sulit manusia itu untuk berkembang. Betul. Karena banyak juga penurut bahan bakar dari air misalnya. Oh, bahan bakar dari air mana bisa? Saya orang teknik kimia. Di hidrolisa bisa menjadi hidrogen. Hidrogennya bahan bakar air. Itu yang bilang di Tegal loh sampai ke sini. Iya. Ceritanya itu sampai ke langit. Betul. Sampai Babinsa pun ikut cobain. Dikibulin lagi si SBY. Mati aku itu juga. Di Indonesia nipu itu tingkat presiden belum ditipu. Bayangin aja, sebenarnya kalau kamu tahu, iblis saja takut ke Indonesia. Kenapa? Takut ditipu. Iblis takut ke Indonesia. Karena takut ditipu. Karena sini penipu semua. Jadi ketika Al-Zaid ini katakanlah menjadi tempatnya riset para ilmuwan atau orang yang mau berpikir lah. Bukan. Gimana? Simpulnya gimana? Si Al-Zaitun itu tempat orang meriset. Hasil risetnya dijual atau di mana, mungkin ke luar negeri, mungkin ke Indonesia. Itu maksud saya. Bukan. Jadi Al-Zaitun itu ya dikumpul lah, bikin laboratorium, lembaga riset seperti di China. Di China itu tiap kabupaten punya lembaga riset. Jadi tidak komersial oriented atau harus komersial oriented? Sebenarnya semuanya tujuannya ke komersial oriented, tapi itu tidak bisa. Kan? Takar dulu 40 juta. Jadi suruh tentang ini apa? Saya kebetulan spesialis banyak di mikroorganisme. Mereka menemukan bahwa bakteri itu sudah bisa menangkap nitrogen dari udara. Oke. Itu fundamental. Datang saya masukkan, tadi kan saya bilang inventor, inovator, modifikator, follower. Kita ini follower, di bawah itu lagi kita. Jadi saya inovator, saya inovasikan. Dia nitrogen di udara 79%. Dia tangkap, bisa kita bikin pupuk. Kita buat ini jadi pupuk nitrogen. Jadi kita nggak pakai urea lagi. Nah, ada dulu pupuk saya, cuma nggak laku. Karena di Indonesia itu sulit jualan. Kita buat itu pupuk. Nanti kalau jalan-jalan ke workshop saya, kamu lihat itu sawit hijau royo-royo, buahnya juga banyak. Tapi pupuk saya ini nggak laku. Kenapa? Kamu pernah dengar nggak cerita saya? Seorang gadis cantik, kaya, pintar, semualah, tapi nggak kawin-kawin. Pernah dengar? Hah? Ada nggak? Bukan sinetron, gadis cantik, orang kaya, pintar, nggak kawin-kawin. Ngerti maksud saya kan? Begitu juga produk saya, cantik, semua senang, tapi nggak laku dijual. Hah? Akhirnya apa? Forget it, lupakan. Mungkin dulu pengolahan limbah yang paling ini, kalau jujur negara ini cuma saya. Tak laku, lupakan. Coba Mas, tak laku, lupakan. Terakhir, aku bikin aspal. Jadi saya menemukan aspal, bagaimana mengolah aspal. Kita bikin pabrik kita. Yang menariknya, ini bahan bakunya dari tambang. Di dunia cuma 3. Trinidad, Venezuela, baru Buton. Ada menteri, saya panggil dari Cina, saya panggil dari Korea, panggil semua dari panggilin. Saat dukun pun dipanggil. Gagal sekarang. Wika, gagal semua. Ya, saya nggak tahu ya, sorry ya. Karena Yesus ngajarin saya dapat.
Oh itu saya punya. Jadi sekarang sudah punya pabrik. Tadi yang dikatakan Ada 5 pabrikku. apa saja Bang? Ah masa kau tahu lah. Tahu Bisa banyak. melamar di sana. Ngelamar. Emang ini mau kawin. Jadi apa gitu di sana? Kau ada aja kau. Jadi kau ini gampang. Jadi kan anak saya dia sekolah di Inggris, dia berteman sama emir-emir yang paling kecil. Dia bilang, "Pak, katanya, coba ini ada parfum bapaknya temanku ke bawah. Bapak bisa bikin nggak? Coba." Saya itu parfumer. Jadi parfumer itu di dunia beberapa orang. Jadi kita hanya hidung saya ini di asuransi, hanya cium-cium gini dibayar. Jadi ku cium, oh kayaknya ada ini. Oke, cek di laboratorium. Dicek, oh ada ini. Kita lihat komposisinya berapa. Oh ini sekian. Oke, coba. Kita buat bahannya ininya coba. Beda, lebih enak macam mereka. Nah, di mana masalahnya? Peneliti itu, ilmiawan itu nggak ada yang langsung berhasil. Makanya biaya penelitian itu nggak bisa diaudit karena gagalnya banyak. Sama kayak, pernah dengar nggak Thomas Alva Edison? Bukan saya. Dia menemukan sesuatu. Wartawan bertanya, Mr. Edison, bagaimana perasaanmu gagal 1000 kali, terus berhasil ke 1001? Jawaban dia apa? Apa kau bilang? Aku gagal 1000 kali. Terus mengerjakannya ini harus 1001 kali, bukan gagal 1000. Tolol katanya. Hah? Apa kamu kira saya berhasil terus? Ya enggak lah. Membuat listrik inilah teknologi yang paling cepat kupelajari. 20 bulan. Nanti mau kunjang Panji Gumilang ke workshop, lihat, raba, buktikan, putuskan. Mau nggak? Untuk listrik ini Bang. Ya. Yang tadi listrik gratis tadi ya. Hah? Yang tadi listrik gratis untuk masyarakat. Tapi kayaknya kalau saya ngomong itu bisa-bisa besok nggak bisa ketemu lagi kita. Ya. Hah? Kenapa nggak bisa ketemu? Kayaknya yang benci sama saya lebih banyak dari rambut saya. Karena apa? Karena banyak lahan orang yang hilang. Contoh kecil, yang penjual genset, misalnya Russell, Stanford, Cummins, stop. PLN, ketar-ketir. Saya bilang sama orang PLN, kamu tidak pernah kehilangan, tapi kamu selalu cari pencuri. Datang ke pabrik saya, ini Pak Edison pakai listrik. Terus saya bilang, kamu ini kan nggak ada kehilangan, hilang nggak listrikmu? Enggak. Terus kenapa kamu cari pencurinya di sini, kurang? Ini yang terjadi. Sama kayak polisi kan, udah ketemu SIM soalnya pentilnya dilihat lagi. Oh, kamu nggak ada pentil nih, katanya kan? PLN juga begitu. Jadi di negara ini aku nggak tahu. Sebenarnya aku dulu bilang itu, di dalam sesuatu society kalau sudah kecurangan menjadi agama, semua itu orang bodoh itu nggak ada gunanya. 1000 kali pintar saya nggak ada guna. Biar kita berkantor lah wartawan itu di pabrik Abang. Kita jadi palangnya. Lama-lama kau yang musuhku. Emangnya aku nggak tahu? Udah tahu aku. Kalau tahu aku tadi wartawan, kau nggak mau kau wawancarain. Wartawan ini kan nakal. Tahu kau orang Batak nggak? Tidak semua laki-laki. Kau orang Batak? Bukan. Darahnya Batak. Ada orang Batak bilang wartawan itu
Parbarita Susukunun. Hah? Dia memberitakan sesuatu yang nggak kita tanya. Nah itu jadi saya bukan alergi dengan wartawan. Saya berteman dengan wartawan. Tapi saya nggak suka diekspos sama wartawan. Ya sama kayak gini, ini jadi capek aku nanti ini. Aku udah tua, udah perlu tidur. Hah? Tadi ya. Tapi kan abang berpikir untuk kemajuan Indonesia, Bang. Bagaimana rakyat ini? Saya berpikir, tapi kau nggak mau. Macam mana? Hah? Saya memikirkan kau, sedangkan kau nggak mau. Kamu Kristen? Islam. Di Kristen, karena percayanya dan bandel si perempuan itu, ku pegang aja pun nanti bajunya, aku akan sembuh. Betul nggak? Nah, jadi kalau ada kepercayaan kita, ada kemauan kita, jadi. Tapi kalau kita udah nggak mau, semua kafir, semua kupar, semua penyesatkan, ya kapan majunya? Makanya tadi mau kutanya, Panji Gumilang katanya ngajarin kesesatan. Siapa yang sesat? Apa kita yang hadir di sini semua sesat? Hah? Seperti aku bilang tadi, 1 juta nasihat dan khotbah yang dilontarkan para pendeta dan kiai tidak mampu mengalahkan satu perbuatan baik. Panji Gumilang sudah berbuat baik satu, dia bangun masjid. Pusat pikirku. Hah? Sekarang yang menuduh dia menyesatkan itu, terus apa yang dia punya baik? Apa yang dia punya baik? Paling ngajarin orang kurang ajar. Hah? Apa kita nggak bangga? Hutan lo ini tadinya. Datang Panji Gumilang, dia bangun ini. Hah? Bangga nggak kita? Tidak minta uang ke negara lagi. Aku nggak kenal lo dia. Cuma aku baca, dapat undangan dari dia di prakarsanya ini, datang aku. Kemarin sudah mulai hampir kutolak. Habis dimintanya pas foto, pertama-tama dimintanya merek mobil, plat. Ini kayak di Grand Hyatt gitu kan. Di Grand Hyatt itu kalau kita datang naik Avanza, sana kau parkir. Datang naik apa lagi mobil itu? Fortune. Sana boleh. Kalau kita datang naik mobil yang menurut dia cocok, Pak sini Pak, Bapak sini Pak. Dalam hatiku, masa kerja itu kayak gini ya juga. Sampai plat nomor pun ditanya. Nanti kalau aku bawa plat nomor yang plat 1 gimana? Tapi artinya begini. Tak kenal maka tak sayang. Boleh saja saya menilai kamu negatif. Boleh saja. Tapi belum tentu kamu negatif. Untuk itu selalulah berpikir positif. Kalau kamu tidak bisa menyenangkan orang lain, jangan menyakitinya. Enough. Itu prinsip. Kalau kamu nggak bisa menyenangkan orang lain, jangan menyakitinya. Ini nggak belum apa-apa. Kayak kamu yang paling hebat. Ngomong kayak kau yang paling pintar. Dunia kayak kau yang punah. Dalam hatiku ini sakit jiwa ini itu juga. Nanti ada listrik di pabrik. Sampai. Dari mana? Memang listrik di pabrik. Naburkan pakai apa? Aku bilang genset. Mana genset mau kok nggak bunyi? Bisik-bisik dia sekarang. Jadi dia tidak kehilangan, tapi cari-cari pencuri. Di rumah kita pula, itu kan bencinya kita. Coba orang datang polisi ke rumahmu, Sinta dia pencuri ayam katanya. Kalau kamu nggak mencuri ayam aja nggak kau makan. Listrik apa ini? Punya kita sendiri. Aduh. Itu kan kalian kira aku pamer. Ini supaya gelap.
Saya nggak bela apa, Nggak usah. bela pemikiran besar. Ini saya tulis reaktor listrik. Saya bisa kilovolt ya. Ini 200 kilovolt. Ini karena alat saya 100 kilovolt kebakar lebih. Python 1 aja itu 400 kilovolt kalau nggak silap saya. Saya bisa 600. Lebih tinggi dari Python 1. Cuma kalau saya bikin itu, saya kasih ke masyarakat, mungkin kiamat dunia nggak akan bisa. Kenapa? Saya harus bikin dari sini yang namanya trafo. Untuk dari 1700 ke 800 berapa. Dari 800 saya harus bikin sutet. Berapa kali trafo nanti sampai 20 kilovolt. Jadi ini semua ini 20 kilovolt. Nanti pakai gardu trafo diturunkan menjadi 380 strip 220 supaya bisa, kalau enggak akan jebol. Jadi semua itu di 20 kilovolt. Saya ciptakanlah sekarang 20 kilovolt dan bisa didorong-dorong. Mau saya pakai di kampungmu bisa hidupkan. Kasih trafo, makanya di perumahan, di hotel ya, ada trafonya. Yang saya mau, tapi sayangnya saya itu nggak didukung. Yang saya mau pemerintah keluar dana, kita kasihlah rakyat gratis. Cuma dua di dunia ini yang pernah ngasih rakyat gratis listrik, tapi sekarang udah nggak lagi. Di Kazakhstan sama di lupa satu lagi. Nah, sekarang Indonesia bisa dong. Masa aku bayar pajak tiap hari, si guys yang kaya? Kan ini yang terjadi. Abang pernah tawarkan ini ke PLN? Oh senang dia. Oh langsung mau dia. Tapi gratisan. Tapi kepiting balik ya. Kalau kepiting di balik batu masih capek lagi kita dorongnya kan. Ini kepiting balik ya, digini kan udah kelihatan. Saya bilang 600 rupiah dari saya. Gratis juga saya mau. Tapi untuk rakyat ya. Tapi rakyat nggak seperti kau orang kaya. Nah, kita kasih gratis. Atau 600 lah dari saya, 600 rupiah. Sedangkan kalian kan ini 1.400 ke 1.500 kan. Oke. Jadi kalau kita lakukan ini, artinya kalau 600 bisa menghemat 900 kan. Tapi para mereka itu mau, tapi tetap jual ke dia jual ke kau tetap 1.500, dia untung 900, enak kan? Iya, Profesor Diki Buldin. Oke, nak tahu lah gue. Aku kira kamu sangat sulit cari orang di Indonesia ini yang punya nasionalisme dan punya idealisme. Sangat sulit. Bahkan dosen pun kamu gak akan ketemu. Kenapa? Coba selevel saya, dokternya berjejer-jejer, profesornya berjejer-jejer. Cuma 20 juta lah dapat ke sebulan. Umur begini. Mau makan apa aku di Jakarta? Hah? Tapi aku harus ngajarin kalian supaya pintar. Di mana kalian hargain kami pendidik ini? Nggak ada dihargai. Padahal kami capek ngajarin mereka supaya pintar. Tahu-tahu mengarah ke korupsi, mengarah ke berbohong. Kita akan bangun rumah nanti 3 juta rumah. Kita di mana nggak tahu gitu. Kita akan lapangan kerja 3 juta per tahun katanya. Yang PHK aja nggak bisa diurus. Habis ngomong bingung. Kita akan beri makan dengan 20.000, turun ke 15.000, turun ke 10.000, turun ke 700. Hah? Dicampur racun biar mati semuanya. Ini yang kita hadapi. Jadi kita mau menangis, tapi nggak bisa. Air mataku nggak bisa turun. Tapi cuma karena aku berpikir, biarin aja kok situ.
kantor, nanti aku ngomong, datang wartawan yang banyak pertanyaannya. Tujuannya semua memojokkan aku. Daripada repot-repot, aku bikin listrik. Aku jual ke perusahaan-perusahaan Cina itu kan. Mereka pasang di pabriknya. Misalnya dia beli dari aku 1 unit, saya nggak jual, sewa. Mereka bilang, Pak, kenapa nggak bisa jual? Kami mau beli. Oh gitu ya. Kau ambil listrik dari mana? Dari PLN. Kenapa nggak kau beli PLN-nya? Ya juga ya. Belilah PLN-nya. Gitu kan. Ini kau dikasih murah. Kau pokoknya tinggal hidup cekreng listrik. Karyawan kutaruh di sana. Karyawanku semua. Jadi banyak. 3 shift. 4 orang. 3 ganti, 1 standby. Ya udah. Misalnya dia 1000, katakanlah 1,5 mega, 1500 kilowatt kan, kali 1.500 berarti 2,2 miliar per bulan. Oke, kau kasih sama aku 1,7 deh, kan untung dia kan? Mau dia kalau kayak gitu, enak. Di Indonesia malah belum ada yang mau ya. Berarti kaya lah. Hah? Pulang ya. Begini, aku nggak tahu kekayaan itu di mana. Aku nggak tahu. Apa itu kaya pun aku nggak ngerti. Kamu udah ke rumah kan? Udah lihat rumah saya kan? Tahu kok penghuninya? Kebetulan datang anak saya 1 orang. Pembantu nggak ada yang mau, semua nggak ada yang mau. Terpaksa si Aib supir sama office boy ku suruh. Penghuninya apa? Saya sama istri. Sering saya bilang sama istri, kau di atas, aku di bawah. Kita masak Indomie di dapur, nanti kau kuahnya, aku minyak. Aku nggak tahu yang kaya itu di mana. Nggak ngerti aku. Hah? Yang mana yang kaya itu? Tapi yang sok kaya aku tahu banyak. Tapi kekayaan itu aku nggak tahu apa sebenarnya kaya. Kebutuhan Alji itu berapa kilo? Apanya? Listriknya. Untuk kebutuhan siapa? Alji itu kira-kira. Kalau di taksi. Taksi. Aku belum jalani. Tapi kalau ini kukira sekitar 1 mega ini 1 bulan. Kalau normal jalan ya. Tapi kayaknya nggak normal jalan ini. Karena kadang-kadang ada tamu, kadang-kadang enggak kan. Kalau aja itu kayaknya katakanlah total 1 mega kali. Jadi dia mungkin bayar 1,5 miliar. Nah, kalau Pak Panji mau, ya udah 750 sama aku. Ongkos ku naik heli kemarin ya kan. Masa aku naik mobil jauh banget. Udah tua. Tinggal taruh karyawan di sini ya. Sudah ditawarkan. Hah? Sudah ditawarkan. Bilang. Belum. Tadi mau ketemu hari ini nggak jadi. Kamu bohong aja sama aku. Nanti melalui Kepo Indonesia akan disambungkan. Saya lihat orangnya visioner. Saya tadi sebenarnya entah kenapa saya teringat dia umur 79. Saya masukkan ke matematik saya 79 tambahkan jadi 16, kasih 2 angka supaya 1 angka tambahkan jadi 7. Berarti masih banyak tugasmu. Masih 7. Harus 8 supaya mapan. Tapi sudah mapan lama, dia harus 89. Baru dia mengucapkan selamat tinggal anak-anak, aku mau pergi. Nah, tolong sampaikan ke dia. Itu matematik saya. Kepo Indonesia sudah mempersamai selama 25 tahun. Nah, nggak tahu lah aku, Jadi tapi kita bisa matematikku di sana. melalui Pak Romi. Kenapa? Saya bilang banyak matematik orang nggak cocok sama aku. Kenapa? Karena matematiknya semua kesepakatan. 2 tambah 2 4 ya kan? Nah, menurut matematik yang sebenarnya 2 tambah 2 itu bukan 4. 2 tambah 2 sama dengan 4 jika dan hanya jika basis perhitungan lebih besar atau sebenarnya 5. Jika basis perhitungan lebih besar dari 5, lebih kecil dari 5, 2 tambah 2 itu dari 10.
Kalau 3 ditambah 11. Makanya ada teman-teman muslim bertanya ke saya, Tuhan kalian 3 katanya. Hah? Kok bisa aku bilang? Alah bapak anak. Oh matematikmu matematik SD kau 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Ya kan? Iya. Nah itu yang salah. Dasar perhitungannya kan begitu. Begini. Makanya non cavax infinitum infinity. Yang terbatas tidak sanggup menjelaskan sangat terbatas. SD nggak mungkin lah membahas tentang SMA. Nggak mungkin. Betul nggak? Di sana persoalannya. Jadi kita jangan ilmunya 2 cm ngomongnya 7 meter. Ini yang terjadi di Indonesia. Yang konyolnya orang yang ilmunya 2 cm ini selalu memanfaatkan jumlah mayoritas. Dengan seperti saya bilang tadi, ditanya ada ya memperdagangkan agama untuk kepentingan pribadi. Padahal dia sendiri nggak tahu kita. Kayaknya pintu surga dia yang pegang sama kuncinya, gemboknya tapi nggak tahu. Pemegang kunci surga. Kunci aja dia pegang, gemboknya nggak ada. Ini yang terjadi di Indonesia. Apa pertanyaanmu lah? Ini pertanyaan saya, Amang. Tadi kan Amang sudah menyampaikan sambutan atau ucapan ulang tahun pada Syekh. Kalau kita dengar tadi pengantarnya bahwa Syekh itu sejak kecil sudah dididik. Dan kesimpulan dari perbincangan itu semua kan bahwa pendidikan itu membuat orang tercerahkan. Saya hubungkan dengan sambutan dari Harangan Sitorus tadi. Kualitas pendidikan kita sebenarnya miris sekarang. Kita universitasnya sampai 6.000, tapi masih ada ijazah palsu begitu. Apa pendapat Pak Namaban ke depan bahwa pendidikan itu harus berbasis riset begitu? Ya pendidikan apapun itu harus berbasis riset. Tapi persoalannya di Indonesia, pendidikan itu nggak penting. Nggak penting. Yang penting gelar. Yang penting gelar. Makanya tadi aku ngomong gelar itu nggak penting. Nanti kamu jadi hantu. Di Indonesia itu penting gelar. Contoh ya, si Heri, rektor UI, saya bilang bukan si Bahlul yang salah. Siapa yang salah Pak Prof? Yang salah itu UI, pembimbing dan penguji. UI nggak ngerti apa itu dokter, pembimbing lagi nggak ngerti, judulnya pun aduh untuk SD aja nggak cocok itu orang. Datang pengujinya karena nggak tahu dia cum laude. Nah, kamu kasih nilai bagus orang aku nggak tahu, kan karena nggak ngerti. Bukan si Bahlul yang salah. Kalian harus baca yang namanya buku How to Get the PhD. Jadi kalau kami dulu S3, judul kami aja masih bisa diobok-obok ini setahun. Judul diobok-obok setahun. Anak saya juga begitu, bukan cuma saya. Anak saya yang paling kecil sekarang di University College London. Diobok-obok juga. Yang ngomong gitu. Nah, sudah tepat judulnya, udah bisa kita timbulkan hipotesa dulu ya. Belum tesa. Kita bikin hipotesa 20. Nanti lakukan penelitian. Ketemulah tesa 5. Ini standar MIT. Tesa 5 baru bisa doktor. Tesa ini suatu penemuan. Jadi kalau misalnya saya yang melakukan di ITB, kamu meneliti di Amerika, duluan kamu, saya batal. Kejam S3 itu bukan seperti Indonesia. Pengaruh makan rendang terhadap tendangan pisang. kayak gini lah. Gimana makan? Gak jebol. Yang menarik lagi, sorry ya, jangan ada yang tersinggung ya. Di Indonesia itu Dr. Abdul Muiz SE MBA jadi sembako kan. Yang lebih menarik lagi, dulu zaman Belanda, dan memang itu kenyataannya sekarang,
Itu fakultas hukum nggak ada gelar doktornya, paling tinggi master, makanya dulu master. Nggak ada doktornya. Sama dengan kalian ini agama, doktor agama. Emang dia menemukan satu muka satu? Nggak ada itu. Misalnya dokter Andus, itu S2, nggak ada dokter akuntansi. Orang ilmunya masuk genap keluar tak ganjil. Ngapain cari dokter di situ? Kan itu kan akuntansi kan, yang penting balance kan. Masuk genap keluar tak ganjil. Kalau ganjil gimana? Nah, itu yang saya bilang tadi. Jadi di Indonesia itu gila-gila gelar. Saya pesankan ke anak saya, kamu mencari ilmu supaya kamu pintar. Manusia yang hebat adalah manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, berguna bagi orang lain, dan mau mengorbankan prinsip dan dirinya kepada orang lain. Itu baru hebat. Kalau kamu berguna bagi dirimu sendiri, ya itulah kayak teman-teman kita yang di pejabat itu kan. Untuk dirinya aja dia berguna. Apa-apa katanya, untuk dia aja itu. Untuk kamu hanya pendengar aja. Jadi manusia yang hebat adalah manusia yang mau mengorbankan dirinya, yang berguna bagi dirinya sendiri, berguna bagi orang lain, mengorbankan dirinya untuk orang lain. Ajaran Yesus bilang, kasihilah sesamamu manusia. Berapa? Seperti mengasihi dirimu sendiri. Kamu makan dulu jeruk, satu biji enak, baru kasih ke orang lain. Jangan kasih jeruk kamu belum makan, ya kamu nonton aja gini. Salah. Bukan itu ajaran Yesus. Jadi banyak orang. Betul nggak? Kamu kasih kopi ke orang lain, kamu aja belum. Dia minum kopi ya kamu pun lihatin begini kan. Enak kali ya. Jadi, artinya kasih lu dirimu, kasih ke anak-anakmu, kasih ke istrimu, baru kasih ke saudaramu. Jangan kasih ke saudaramu dulu, istrimu belum. Ya itu namanya. Jadi banyak orang mengartikan ayat Alkitab pun kesalahan. Sorry Pak Pendeta ya. Itu yang aku maksud tadi. Saling asah. Jangan. Banyak orang yang salah. Saling asah. Banyak. Ya mungkin karena saya suka baca Alkitab hampir tiap hari. Saya baca satu Musa satu, saya tulis di Indramayu. Nanti Wahyu 22 misalnya di sini jam berapa ini. Selesai satu buku itu. Kalau saya lagi gila bisa sebulan satu. Saya simpan, saya beli lagi. Tulis lagi. Jadi di pustaka saya itu mungkin berapa ratus, udah banyak kali itu Bible. Al-Quran juga, tapi Al-Quran saya baru 3 kali. Hadis ada banyak. Saya suka belajar. Dan saya suka pengen tahu. Jadi kalau teman tadi itu kan, tapi saya punya asisten tadi ketawa. Jadi kan ada teman kita tadi yang pakai tongkat. Ya kan? Aku udah senyum. Tapi asisten saya udah ketawa. Ini pasti Pak Edison bikin gara-gara ini. Gitu. Aku datangi dia. Saya tertarik melihat kau. Boleh nggak kita foto? Di foto. Terus aku bilang, tadi khotbahmu itu bagus sekali. Ingin saya dengar. Tapi sayang waktunya nggak tepat. Dan dilarang lagi bilang. Jadi udah tahu deh. Ini pasti Pak Edison nyindir ini. Betul dia tuh pengen ketemu. Kadang kala orang begitu. Di situ pegang mic, lupa dia. Makanya saya bilang tadi, apa yang diomongkan orang ini? Datang lagi saudaraku si Turus tadi, lari ke Ukraina. Di mana Ukraina pun aku nggak tahu. Ukraina baru siap. Kalau udah pindah Ukraina, udah dijual. Datang lagi si siapa tadi anaknya Soekarno itu, cerita dia kemana-mana. Ambil duit 100 triliun. Kemana cerita kawannya? Ini kan cerita ulang tahun. Dia itu apa yang kita bikin mengasih semangat sama Mr. Panji? Itu yang penting. Bukan kayak nyanyi kau di situ. Inilah manusia-manusia. Para pendeta juga begitu banyak. Mereka tidak mempelajari teori opini massa. Tahu teori opini massa? Bagaimana membuat manusia itu tertarik mendengar omongan kita? Sama kayak kalian nih. Kesannya kalian ini bodoh-bodohnya nih. Mau
ini aku kayak gini. Padahal entah benar entah enggak yang aku bilang itu. Ya. Satu pertanyaan khusus ini karena kami kan punya channel Suara Dapian namanya. Pengalaman saya sejak di bawah Pak Robin di sini, barangkali juga 30-an orang Batak yang sudah pernah bicara di Al Zaitun, termasuk Pak Nalban. Pertama seingat saya hanya Pak Ki Robin Simanullah. Sekarang banyak tokoh-tokoh Batak yang bicara di Al Zaitun ini. Kalau dulu kan kita maju karena pendidikan tanah Batak begitu. Sekarang apakah kita sebut layak orang Batak harus belajar di Al Zaitun? Boleh. Kalau ada kalaunya. Ya kalau belajar hukum syariah Islam ngapain? Ya kan cukup dia aja. Ngapain? Jadi saya pernah banyak teman-teman pengusaha di Jakarta yang konglomerat sering saya diundang makan. Hanya berbicara bagaimana pelajaran ke depan, apa yang kita pikirkan ke depan. Jadi saya bilang kamu ini salah. Sekolah ke luar negeri ke Amerika belajar apa? Akuntansi, marketing, segala macam. Padahal kamu pinjam uang di Indonesia 10 juta, yang kamu terima 800.000, tapi kamu bayar 11 juta, aku bilang, ya kan? Nggak main ilmumu di sini. Tapi kalau kamu berangkat ke Amerika, ke Finlandia, kemana, kamu ambil ilmu teknologi, bawa ke Indonesia, di sini tempatnya. Percayalah kau. Perlu belajar ke Al Zaitun, tapi ada syaratnya. Al Zaitun itu harus mempersiapkan dirinya untuk pengembangan nasional. Jangan fakultas hukum, fakultas ini semua. Cukuplah belajar sama orang Batak kalau pengacara. Ada tukang leher. Ya kan? Ini enggak. Coba cari perguruan tinggi di Indonesia yang enggak punya fakultas hukum. Coba satu, kecuali ITB ya. Sama IPB, karena khusus. Kalau yang lain-lain, jurus fakultas hukum sudah habis, hukum perdata, hukum pidana udah habis itu, buka lagi jurusan baru, hukum pancung, baru hukum karma. Betul nggak? Kan ini yang masalah. Kita habiskan waktu bertahun-tahun mempelajari yang sedang Jerman sudah habis. Begitu. Makanya di Indonesia pengacara lulus dari fakultas hukum jadi pengacara. Di Amerika nggak ada ini. Hakim dia udah pensiun baru pengacara. Kalau di Indonesia hanya taunya aja kita KUHP Bargelik Wetbook ya kan? Kan Bargelik Wetbook itu KUHP. Cuma bilang itu aja dia tahu kita BW. Baru belajar pihu, belajar ini, udah jadi pengacara. Kan ini yang salah. Nah, kenapa ini terjadi? Ya karena kita selalu mempromosikan. Ya saya nggak nyalain teman-teman ya. Dia selalu, kalau pengacara itu begini. Kalau kerja di akuntansi itu begini. Kalau ini yang salah. Tapi anak-anak orang Cina sekarang udah banyak yang nggak mau keluar negeri gara-gara saya. Salah satu cucunya Chong Api, pernah dengar Chong Api Medan? Diundangnya saya ke Batam. Saya bilang, kamu punya anak sekolah, bagus keluar negeri. Tapi pelajari bioteknologi, chemical engineering, mechanical engineering, ini. Kalau yang ini ekonomi ya sudah cukup belajar di Indonesia aja itu. Apalagi wartawan, udah cari aja itu banyak itu. Itu kan tak perlu banyak ditanya ya kan, karena wartawan itu bahasa Bataknya barbarita sesukumem kan, nggak ditanya pun dia. Kalau ditanya dia akan nanya. Sorry ya. Emang kerjanya nanya aja. Ya bertanya aja, kadang-kadang nggak perlu ditanya. Terakhir udah malas dia nanya kan. Ini kayaknya nggak ada amplopnya ini, nggak ada. Nah, nggak usah ditanya lagi lah, malas. Tanggal lahirnya aja tanya. Ini yang terjadi. Jadi ya kita harus berubah. Kalau kita yang merubah Republik ini siapa lagi? Saya salut lihat Pak Panji. Sorry ya, bukan karena aku angkat sama dia. Tapi saya salut dia. Terlepas masalah dia dituduh orang yang ini, alah, kau itu gimana aku bilang.
Kita nuduh orang gampang kok. Kau terus gimana? Kalau kau tunjuk orang begini, kurang ajar. Aku 3, nanti kau 3 kali kurang ajar. Pertanggung jawabannya ke Tuhan. Benar nggak itu? Jadi gak usah terus nyala-nyalain orang lah. Kau aja belum tahu siapa kau. Kamu orang Batak, marga? Apa buktinya kau marga Marbun? Ya, karena ini boleh saya Marbun semua. Dari mana kau tahu? Waktu lahir aja kau nggak lihat. Hah? Entah di puskesmas, entah di apanya kau lahir. Hah? Apa buktinya bahwa kau anak bapakmu? Pengakuan mama saya. Kalau aku akui, kalau kami rame-rame ngakui, bapakmu satu, kami rame-rame, aku yang benar. Pengakuan mama saya kan. Pengakuan banyak anak yang nggak benar. Diakui mamanya, anak angkat itu, anak yang ketemu di panti asuhan, tes DNA. Aku kasih tahu kalian cerita, ya. Hanya sama kan? Ini kasus di India sama di Cina. Di apa? Di Mesir. Yang 2 anak kembar ini pacaran sama seorang cewek. Wajahnya sama. Hamil, lahir anaknya. Dua-duanya bilang anakku katanya. Bingung polisi, siapa lah bapaknya ini? Periksa DNA-nya, sama. Berarti DNA nggak jaminan. Ayo. Jadi jangan sok bilang DNA, padahal belum pernah kau tes DNA-mu. DNA itu juga nggak jamin, karena kerja aku ngobok DNA. Dari mana ada Bacillus aerisonensis? Itu aku temukan diakui di ATCC, American Type Culture Collection. Karena aku tes DNA bakteri ini, ternyata dia bakteri yang belum pernah ditemukan orang. Makanya aku kasih namanya Bacillus aerisonensis. Jadi ada berapa puluh. Dulu saya kalau lihat cerita bioremediasi, kamu wartawan ini kan banyak kurang ajar. Tergantung dompet. Buka di internet. Waktu kasus bioremediasi Chevron, nama aku dijelek-jelekkan. Ya ampun pikirku. Tapi waktu diancam aku sama pengacaranya, kebetulan dipancing sama JPU. Pak Edison bisa menciptakan bakteri. Bakteri itu ciptaan Tuhan pulang. Tapi mereka yang bakteri saya bisa. Aku bawa 2 botol. Ini bakteri, DNA-nya aku ambil dari penyakit sampar, aku injekkan ke bakteri kosong, sehingga kalau bakteri sampar itu agak lambat berkembang. Tapi kalau aku injekkan ke Escherichia coli, dia cepat berkembang. Jadi aku taruh ke tangan Bapak 1 cc, 1 tetes, 24 jam tinggal tulang, gigi dan rambut. Ada yang mau coba? Kecut mereka semua. Kita rekayasa DNA-nya. Sehingga dia body degrader. Itu yang saya bilang tadi. Jadi kalau cerita DNA, makanya coba dulu tanya. Kita tanya kalian. Apa buktinya bahwa kalian anak bapak kalian? Ngaku-ngaku pak, ma. Makanya banyak orang durhaka, nggak jelas bapaknya. Oke. Pertanyaan kedua. Punya anak? Punya. Semua punya anak? Apa buktinya bahwa itu anakmu? Ya, karena menyaksikan dia lahir dari rahim ibunya. Dari mana kau jamin istrimu pas di sini, kau sekarang tengah apa di sana, mana tahu kau itu? Apa buktinya bahwa itu anakmu? Itu jangan anak-anak, tapi kau nggak bisa buktikan. Kalau hanya ngomong sih bisa aja. Tapi apa buktinya itu anakmu? Apa buktinya ini bapakmu sama mamamu? Apa buktinya? Pertanyaan kecil aja nggak bisa kamu jawab. Gimana kamu mau meneliti ke angkasa? Kita mengikuti para peneliti aja, mendokumentasikan para peneliti. Peneliti itu orang bodoh. Peneliti itu orang bodoh. Contoh,
peneliti itu ibarat ada lilin kan. Jangan taruh tanganmu ke lilin lagi nyala, nanti sakit. Kalau orang pintar, oh ya nggak mau dia. Betul. Kalau orang bodoh nggak, dicobanya. Oh iya betul, terbakar. Nah, itulah peneliti. Orang bodoh kan. Jadi orang bodoh itu selalu mencari yang. Jadi kalau kami peneliti ini orang-orang bodoh. Nggak ada tahunya kami. Tadi belum menjawab soal kita tahu kita anak siapa begitu. Hah? Kau easy come easy go, mudah datang mudah pergi. Nanti kalau kau kasih tahu lupa kau. Cari dulu biar dapat. Tahu lah. Hah? Tahu lah. Enak aja kau. Kita ingin tahu juga. Ya aku tahu kau pengen tahu sekarang. Nanti kau kasih tahu lupa kau besok. Durhaka lagi kau sama makmu kan? Orang tuamu di mana? Ya, Orang tuamu di mana? di Jawa Bang. Hah? Jawa. Jawa. Masih hidup? Masih Bang. Aku nggak yakin kau rindu sama dia sekarang. Orang kau nggak bisa buktikan dia bapak. Mana rindu kau? Ya nggak? Pusing kita bincang-bincang sama peneliti ini. Nggak pusing. Kau aja yang musingkan dirimu. Pusing kita. Nggak pusing. Cuma kalau kau ngobrol sama aku dari pagi sampai sore, kau bisa nggak percaya sama dirimu. Bisa nggak percaya. Ada profesor gila di ITB, Pantur Silaban. Ya. Einstein, Heidelberg, baru dia. Yang masuk ke Syracuse University dulu harus orang pintar dan orang Yahudi. Dia masuk di situ. Dia bapak relativitas. Saya debat sama dia. Pak, gue bilang, apa itu hantu? Wah, panas dia kan. Kami bahas tentang hantu. Jadi ku jelaskan sama dia, terjadi gelombang ini. Nanti kalau kecantikan terlalu panjang lah. Coba, pernah nggak kedengaran hantu zaman dulu main komputer? Ya enggak, enggak ada hantu dan main komputer, manusia zaman dulu. Jadi apa yang terjadi di kita ini terekam ini. Sama dengan kamu rekam ini. Nanti ketika mengalir gelombang elektromagnetik menentu. Jadi kita ini kelihatan kayak ngomong orang lewat, wah hantu sana katanya. Padahal kita yang ngobrol. Tapi ketika kamu menerobos ke sini, kamu bisa terpental karena energinya sangat tinggi. Jadi apa kita ingat? Tapi dulu hantu nggak pernah pakai handphone, video call nggak ada itu, nggak ada itu dulu. Tanyalah hantu-hantu zaman. Udah pernah kamu jadi hantu? Jadi udah capek aku. Tapi kalau jawab tadi, mungkinkah pengalaman, kemudian percaya pengalaman dan kesaksian? Apa itu? Tadi bahwa kita anaknya orang tua kita. Kapan kau alami lahir? Kau lihat? Nah, maksudnya ini kan masa pertumbuhan kita kan ada ikatan batin ya kan? Ikatan batin juga nggak tahu kita. Saya punya ikatan batin dengan Panji Gumilang. Jadi aku anak siapa nih Bang? Tanya kau lah. Kau tanya. Pakai aja lagunya Rinto. Aku milik siapa? Nah itu. Pasti kalau ku jawab pasti juga abang bantah lah. Jadi kita itu hidup. Kita harus mulai dari dasar siapa kita. Ini yang penting dulu. Jadi kalau kau mau sukses seperti yang aku bilang tadi, ada 3 syarat. Pertama-tama, kenal diri, siapa kau? Itu tadi kan aku bilang kan? Ya. Yang kedua, percaya diri. Kau percaya nggak bisa masak nasi? Yang ketiga, menjual diri. Kau harus tahu di mana kau menjual sesuatu. Di dalam menjual ini ada lagi dibagi 3. Samakan dulu empati. Sama frekuensi kita dulu. Mau cerita apa kita?
Samakan dulu frekuensi. Di situ frekuensinya sama, baru kau ceritain apa sih kehebatanmu di bidang itu. Oh, aku bisa menciptakan begini. Ah, masa sih? Iya, kalau kau lihat aku bisa jatuh cinta kau. Ah, masa sih? Timbul itu namanya telepati. Ketika sudah sama dengan empati, telepati, muncullah simpati. Begitu. Tadi aku ngomong kan gak kalian kenal aku. Di situ disuruh bapak ini aku bicara, senyum aku. Ah, kalau ini ku kerjain lah kalian semua begitu juga ya. Profesor kalian lawan lah, ku kali-kalikan kalian semua. Ku kali-kalikan, ku lipat kalian, masukkan dompet. Nah, gitu. Iya kan? Ini endingnya udah begini aja. Ya memang terus apa endingnya lagi? Saya menunggu endingnya ini. Emangnya ada amplop? Kau mentang-mentang kalian wawancarai Panji Gumilang nanti kasih amplop. Begini nih yang Ini kemarin supir sekretaris ketanya, Pak, kita kemana nih Pak? Ini ada Panji Gumilang. Bapak kenal di mana? Aku juga nggak kenal. Dia pun nggak kenal. Terus kita ke sana gimana? Ya kita lihat aja besok. Pak, aku bikin tagihan ya katanya. Tagihan apa kau? Kan biasa Bapak kan 1 jam $1.500 katanya. Ini gratis. Kok bisa Pak katanya? Ya udah. Aku pengen kenal dia aja, yang mana orangnya. Udah. Jadi kalian ngomong udah hampir 1 jam gratis kalian. Endingnya ternyata itu endingnya itu. Gratis. Enak. Loh, saya kalau orang konsultasi atau ngajar di luar negeri itu 1 jam 1.500, lebih dari 3 jam, kira 8 jam. Tapi mereka happy kok. Apalagi ke Israel itu senang kali aku ngajar. Orangnya memang jago-jago, kurang ajar itu. Iya. Apalagi grup 8.400 itu. Di sana itu ada 8.400 orang yang kerjanya itu benar-benar diperes mereka jagoan. Tapi sudah jago nanti mereka dilepas. Cari lagi 8.400 lagi. Aduh gila ini. Yahudi satu ini berdua. Kalau saya ngajar di Indonesia, sering saya bilang, udah mulutku berbui-bui ngajar kau nggak ngerti-ngerti. Besok bawa otakmu ya. Kayaknya tadi kau simpan di kulkas itu bilang. Besok bawa. Kenapa? Ada pertanyaan? Enggak ada yang pertanyaan. Ada yang bertanya. Aku yang bodoh atau orang ini yang goblok atau semana? Abang mestinya ngajarnya wartawan. Jadi wartawan pasti bertanya. Itu karena kebetulan kau tahu. Terus kalau di sana di pintu pun aku udah ditanya. Di pintu udah dicincang orang itu aku. Gila ini bro. Jadi kalau aku nggak punya persiapan, alamat lah $1.500 nggak dibayar. Nah itu. Kalau di Indonesia lucu. Misalnya katakan di S1 ya, aku ngajar di semester 7. Dia lulus dulu dari semester 1 ke semester 6. Artinya manusianya kan homogen kan? Aku ajari. Tapi itu belum tentu yang dapat nilai D itu 2 orang. Lainnya semua E itu. Itu aku bilang hebatnya pendeta. Pendeta berkhotbah, yang masuk di situ yang jenderal, yang kopral, yang profesor, yang ini semua masuk satu ruangan kan, berkhotbah dia berapi-api. Nanti udah keluar sama-sama ngerti semuanya. Itu hebatnya pendeta itu. Aku juga bingung ilmu apa orang gitu. Kok aku nggak bisa ya? Sama dengan ustadz gitu juga. Ustadz tuh masuk di situ segala lapisan. Tapi udah selesai. Tahu dia. Ngerti dia kan? Tahu aku. Udah profesor loh aku. Dan banyak ngakuin loh, bukan nasional. Tapi kalau ngajar,
Belum tentu mahasiswa aku itu pintar. Itu bingung aku. Aku yang bodoh atau siapa? Jadi aku dulu belajar di Finland. Banyak orang bilang Amerika nomor 1. Enggak. Sekarang baru diakui. Finlandia nomor 1. Karena pendidikannya. Pendidikannya nomor 1. Contoh, belajar aku hari ini kan. Profesorku itu bilang, kau nggak ngerti kau. Nanti makan siang ke ruanganku ya. Iya sir. Sampai di ruangannya, digojloknya lagi aku. Nggak pintar. Nanti sore ke ruanganku ya. Digoloknya sampai pintar. Yang lucunya, nanti ujian. Kalau aku ujian itu dapat 90, keren kan? Di sini udah pesta pora itu, diumumkan itu di gereja. Gereja orang ini. Kalau di sana dapat 90, dimaki-maki aku. Udah capek aku ngajarin kau. Mulutku sampai bebui. Masih nilai 10. Harus 100. Kita digondol harus dapat 100. Seram kan? Pekerjaan. Edison, kau kerja di mana? Wah, aku di Jacob Oire, perusahaan terbesar pulp and paper di dunia. Orang ngeliat aku siapa? Pengecut. Nggak bangga orang kerja di perusahaan besar. Kalau orang pintar. Terus kau kerja di mana? Oh, aku kerja misalnya di PLN. Masih nggak dianggap. Terus kau kerja di mana? Dulu penelitianku itu kan mengembangkan minyak atsiri, maka begini. Kayaknya kau bisa bantu aku. Gimana caranya? Ayo kita kerja sama yuk. Itu baru jagoan. Jadi yang penemu Nokia itu temanku. Kayak gitu di sana. Jadi mental how to be entrepreneur. Jadi aku ngajar di UI, ngajar di mana itu. Bukan ngajar bioteknologi, enggak. How to be entrepreneur. Jadi wartawan pun banyak aku ajarin how to be entrepreneur. Jadi mereka harus berpikir menjadi entrepreneur. Jangan kalian nunggu dapat amplop. Iya makanya. Kami nunggu diajarin sama abang. Jadi misalnya di Kalimantan dulu aku ngajari pensiunan tentara. Gimana bikin telur ayam ras menjadi rasanya seperti ayam kampung, warnanya juga aku ajarin. Dapatlah dia 5-6 juta sebulan. Lumayan kan? How to be entrepreneur. Itu yang ku ajarkan. Biasanya itu yang mau pensiun orang Pertamina, orang Chevron, orang ini, itu yang ku ajari. Karena mereka mau pensiun, ku takut-takuti supaya mereka takut dan bayarnya mahal. Karena begini, aku bagi manusia. Mungkin kalian nggak pernah dengar. Ini aku yang bagi. Kalau petani nelayan, ini sempurna akal. Kalau petani seperti di kampung saya, kalau dia mau ke sawah, diajaknya temannya kan. Mardia siapa hari kan. Kalau nelayan, wah ini bulan, ini, ayo kita banyak ikan gembung. Jadi sempurna akal, tidak ada permusuhan di orang ini. Masuk yang kedua, pedagang. Gimana supaya pinjam duit dari dompetmu ke dompetku? Itu aja otaknya pedagang. 1000 akal. Sempurna akal, 1000 akal. Ada yang satu lagi. Udah ditaruh pagar, ditaruh anjing juga jaga, bisa aja dia mencuri ke situ. Sama dengan koruptor, udah bikin KPK, tetap aja koruptor. Itu namanya 1001 akal. Jadi bedanya sama pedagang itu hanya satu aja akal. Yang terakhir, kapan tanggal 30? Itu aja doanya ini. Kapan tanggal 30? Itu namanya terukur akal. Biar si Ronaldo hebat pun, kapan gajian? Terukur akal. Terakhir, udah nggak punya akal, mati. Coba lihat yang pensiun dari Pertamina, pegawai negeri. Jadi rahasianya harus pintar wirausaha. Hah? Semua profesi harus berwirausaha.
Harus Semua Berwirausaha. profesi harus jadi entrepreneur begitu. ini yang selalu diperdebatkan orang sama aku. Aku bilang dulu ngajar sama dosen-dosen, di dalam pelajaran itu harus semua ada muatan entrepreneur. Oh, kita kan sudah bikin mata kuliah wirausaha. Enggak begitu. Datang dosen agama, bagaimana kami bikin pelajaran entrepreneur? Di muatan pelajaran agama itu ada entrepreneur yang nanti lama-lama mungkin dia guru sekolah minggu atau guru ngaji, kan ada duitnya itu. Di situ diajarkan, di matematik di mana diajarkan how to be entrepreneur itu. Tapi persoalan timbul, bagaimana kau tahu dalamnya sumur, sedangkan kau nggak pernah gali sumur. Bagaimana kau cerita entrepreneur, kau aja nggak pernah entrepreneur. Dosen-dosen begitu, karena dulu bapaknya si Dani itu jadi dosen memang pilihan, gajinya lumayan dulu. Kalau sekarang dosen daripada kepada, sedih kan? Sama dengan pendeta, sorry ya. Aku ngomong sama SAN Ababan. Oh iya, pikir berbeda juga. Paling ribut aku sama dia itu. Alah, kalian kan masuk sekolah pendeta STT Siantar kan karena nggak masuk ITB. Dia bukan di Siantar, di Jakarta. Entah mana pun itu. Karena nggak masuk ITB kan. Oh, kau jangan ngomong kayak gitu. Aku lu juara 1. Betul, karena siswanya 3 orang. Kau si Palti sama si ini. Kalau ini asli ranking 3 nasional tahun 80. Siswanya juga banyak. Kalau 3 orangnya wajar itu. Apalagi ikut bapakku ranking 1 kau. Matanya sama aku kayak gini. Makanya benar yang bilang tadi. Tidak ada anak pendeta mau jadi pendeta. Jarang itu. Yang paling parah sekarang anak dosen nggak mau jadi dosen. Lihat aja si Dani jadi pendeta kan. ya itulah. Ya itu fenomena hidup. Tapi selalu aku bilang, kamu wartawan. Pernahkah kamu bercita-cita menjadi pemimpin redaksi? Atau pemilik misalnya seperti Surya Paloh? Pernahkah kamu berpikir gitu? Di sini persoalannya. Kata Soekarno, gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, separuhnya pun dapat udah syukur. Bercita-cita kau jadi presiden, dapat camat udah lumayan. Kau terjemahkan sendirilah, masa udah kau nggak bayar. Itulah contoh how to be entrepreneur. Jangan bercita-cita perkara yang tinggi menurut Alkitab. Artinya begini, saya nggak pernah militer, bercita-cita jadi jenderal, nggak masuk di akal. Cuma SBY itu jadi profesor, entah kapan dia ngajar, entah kapan dia ini. SBY itu. Dan cuma di Indonesia ada profesor honoris causa, bingung aku. Si Mega. Aneh kan? Yang aneh-aneh lah di Republik ini juga. SBY profesor doktor SBY. Kapan sekolahnya, kapan ngajarnya? Profesor itu kan guru besar. Ini. Tapi bangga profesor yang akui Pak IPB. Saya punya teman Bung Aran Saragi, pernah dengar? Ini CS-ku. Bang, bilang. Adalah perguruan tinggi. Di antah berantah ini, Bang. Dia perguruan tinggi ini mempelajari pertanian. Jadi ibaratnya begini, Bang. Ada mobil, kalau dijalankan, semua bunyi, kecuali klaksonnya nggak bunyi. Bannya pun kalau rangkul dong, ini semua bunyi. Tapi klaksonnya nggak bunyi. Analog dengan ada perguruan tinggi di negara mana, lupa aku pulang. Dia semua bisa. Pertanian loh, fakultas jurusan pertanian. Semua bisa. Guru sekolah minggu, mau pendeta, mau presiden, semua pokoknya bisa. Tapi jadi petani nggak bisa.
Kurang ajar kau. Tapi itu banyak jurnalis juga. Kurang ajar kau katanya. Aku udah tahu maksudmu katanya. Jadi aku ngajar ada IPB. Ketemu sama orang Sunda. Orang Sunda bilang fleksibel nggak bisa kan? Susah. Dari IPB itu kepanjangannya institut ini fleksibel banget. Masuk 10 keluar 11. Tapi jangan bilang dari aku ya. Nanti aku dibenci orang di perguruan tinggi. Dibenci aku. Kalau di TB masuk 10, keluar 2 belum tentu. Bisa-bisa DO semua. Tanyalah si Dani itu, bapaknya itu Kang DO anak orang itu.